aku bisa jual kapan saja dan di mana saja jika aku lagi BU atau alias butuh uang. Halo, assalamualaikum. Ketemu dengan aku Hani. Di video kali ini aku ingin sharing tentang pengalaman aku pertama kali beli satu barang yang dimana barang ini merupakan barang investasi dan aku kali ini beli barang ini secara online. Nah, apa itu barangnya? Barangnya itu adalah logam mulia yang dikeluarkan oleh PT Antam. Nah, kemarin aku terima paketnya itu dalam bentuk seperti ini, dan ini kesil semua, rapat banget, aman. Nah, ini udah aku unboxing, dan di dalam box ini itu yang dikirim oleh PT Antamnya itu adalah berada di dalam bungkusan seperti ini. Mana plastiknya itu ada segelnya. Nah, di sini ada segelnya. Ada ininya, stiker segelnya gitu. Nah, kalau misalnya segel itu rusak, berarti ada sebuah kesalahan, bisa dikomplain. Nah, apa aja yang ada di dalam bungkusan ini? Itu yang pasti adalah pertama, fisik dari si logam mulia alias emas batangannya ini. Nah, ini adalah emas batangannya, logam mulianya yang diproduksi oleh PT Antam. Ini adalah pecahan terkecil dengan ukuran 0,5 gram. Nah, di belakangnya ini, di sini tertulis PT Aneka Tambang. Terus di sini ada kadar emasnya dan berat emasnya. Terus yang bagian aku tutup ini adalah bagian di mana QR code, di mana kita bisa mengecek keaslian dari sertifikat ini melalui Certi-Eye application, gitu. Nah, apalagi selain fisik yang kita terima dalam bungkusan tadi, ada juga yang jelas faktur yang dikeluarkan secara resmi dari PT Aneka Tambang. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di faktur ini tertera berapa item yang kita beli, terus harganya berapa, totalnya berapa, dan ada juga tanda lunasnya di bawah sini. Selama masa pandemi ini, kita tidak bisa melakukan pembelian fisik secara langsung alias go show gitu, kita nggak bisa. Jadi kita bisa beli fisik itu melalui media WhatsApp. Nah, maksimum kita ambil barang yang setelah kita lakukan transaksi itu H+7 dan minimumnya itu H-1. Kita sudah harus melakukan pemesanan sebelum kita mengambil fisik di butik Antam. Itu untuk meminimalisir transaksi tatap muka dan antrian yang terjadi di butik Antam. Jadi mereka melakukan pembatasan seperti itu. Selain itu, jam operasional mereka juga sangat-sangat terbatas saat ini. Nah, ada lagi pembatasannya itu melalui nominal. Jadi kalau kita mau memesan dan mengambil fisiknya ke butik Antam saat ini itu, kita itu dengan batasan minimum transaksi 5 juta. Nah, berhubung aku mau membelinya itu cuma setengah gram, makanya aku coba pemesanannya melalui website, pemesanan secara online. Dan untuk pemesanan secara online melalui website itu hanya berlaku untuk butik Antam yang berada di Pulau Gadung. Makanya pecahan kecil ataupun ya kalau misalnya harga lagi turun, itu sering sekali cepat habisnya stok yang ada di Pulau Gadung tersebut. Kenapa aku pilih LM Antam? Karena yang pertama, dari awal aku kenal logam mulia ataupun emas batangan, itu yang aku tahu yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang. Nah, terus aku kan nggak punya alat pemeriksa emas, keaslian emas yang seperti itu. Makanya daripada aku mikir yang lain-lain gitu ya, jadi aku pikir ya aku akan beli yang memang sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, aku mendapatkan keterangan informasi tentang harganya secara transparan. Nah, PT Aneka Tambang selalu mengupdate harga mereka setiap harinya di websitenya mereka. Nah, di website itu tertera harga jual dan harga beli per masing-masing pecahannya. Jadi nggak perlu khawatir harganya terlalu berbeda jauh atau tidak, yang seperti itu, karena memang
base-nya itu adalah yang ada di websitenya si Antam ini. Nah, saat ini juga mereka tidak hanya website, tapi mereka juga aktif di media sosial. Jadi kita bisa mendapatkan informasi-informasi up to date yang ada dari PT Aneka Tambang, dan mereka juga sering mengadakan pameran-pameran ke beberapa kota-kota tertentu. Dan di pameran itu nanti kita bisa dapatkan pecahan-pecahan kecil juga, terus kita bisa dapatkan beberapa promo-promo tertentu. Terus yang ketiga, likuiditasnya itu cepat banget. Nah, aku bisa jual kapan saja dan di mana saja ketika aku lagi BU. Nah, makanya aku simpan si logam mulia Antam ini. Nah, harganya juga dia tidak akan berbeda terlalu jauh dengan harga base yang ada di websitenya Antam. Jadi in case kalau kita mau jual pun tidak di butik Antamnya langsung, kita jual ke toko emas yang ada gitu. Biasanya sih mereka masih tetap sangat mau menerima karena demandnya juga masih banyak, dan harga di mereka juga harusnya itu tidak terlalu berbeda jauh dengan harga buyback yang ada di websitenya Antam. Jadi teman-teman, kalau kalian di kota kalian tidak ada butik Antam, jangan khawatir, kalian bisa beli secara online fisiknya, ataupun kalian juga bisa jual kan ke toko emas yang ada di kota-kota kalian, dan kalian bisa berpatokan dengan harga yang ada di website gitu. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hal tersebut. Nah, terus yang keempat itu karena fisiknya itu tidak makan tempat ya. Jadi tidak sulit sekali untuk memelihara ataupun maintenance dari si emas ini gitu. Karena dia tidak makan tempat, terus dia awet, tahan lama, asalkan jangan tergores-gores. Tempatnya aman dan tidak menimbulkan kejahatan gitu aja. Jadi yang penting diamankan aja lah gitu. Nah, untuk pengamanannya juga tidak terlalu sulit kok. Nah, aku memilih logam mulia itu juga ini ya, sebagai sebuah usaha untuk investasi iya. Yang penting itu mempertahankan nilai uang yang ada. Jadi apapun caranya kita untuk mempertahankan nilai uang kita yang ada, baik itu dari tabungan ataupun investasi. Nah, itu yang pasti kan kita berharap nantinya akan ada pertambahan nilai dari apa yang kita miliki sekarang, dan ataupun selain pertambahan nilai itu paling tidak uang kita yang tersimpan itu ataupun yang kita jaga itu bernilai dengan nilai yang sama di masa yang akan datang. Jadi dengan emas ini ya akan seperti itu gitu. Jadi nggak akan ada rugi-ruginya kalau kita mulai melek emas, yang terutama dengan emas batangan ini ataupun logam mulia ini. Dan kalau aku sih pilih yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Bukan berarti yang lain-lainnya tidak baik atau gimana, tak cuman kalau aku prefernya memang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Buat teman-teman, nanti di akhir video ini aku akan sertakan bagaimana cara membelinya melalui website, lalu kemudian bagaimana cara mengecek sertifikat dari si logam mulia ini melalui Certi-Eye application. Sampai di sini dulu reviewku kali ini teman-teman. Semoga informasi yang aku sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga kalian dapat mengambil positifnya dari apa yang aku sampaikan di sini. Terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk menyaksikan video-videoku yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani sign out. Aku mulai dari cara mendownload untuk Certi-Eye application. Jadi kita langsung masuk ke Google Play dan cari aplikasi Certi-Eye yang bentukannya seperti ini dan diinstal. Kemudian setelah nanti berhasil diinstal, kita akan coba untuk scan sertifikat yang ada untuk membuktikan apakah logam mulia yang kita beli itu otentik atau enggak. Setelah berhasil di-download Certi-Eye application-nya, kita langsung masuk ke aplikasi tersebut. Nah, ini tampilannya. Di tengah sana ada tombol untuk scan. Kita langsung tekan aja tombol scan itu dan langsung arahkan QR code yang ada di belakang sertifikat dari si LM tersebut.
kita arahkan terus sampai akhirnya keluar halaman seperti ini, di mana menunjukkan item tersebut diproduksi di mana, terus referensi numbernya, mark numbernya, terus juga diproduksi di tahun berapa, dan di bagian atas halaman itu dapat terlihat tulisan authenticated yang berarti bahwa sertifikat kita tersebut terotentifikasi. Sebelumnya kita sudah pernah men-scan sertifikat yang lain, maka akan muncul di history. Ada 2 tab di sana, di scan mark, dan kemudian ada di receive notification jika ada notifikasi-notifikasi tertentu lainnya. Begitulah cara mencek sertifikat Antam yang kita punya melalui Certi-i application. Kemudian kita langsung masuk ke bagaimana cara untuk mengorder secara online melalui website resmi yang disediakan oleh PT Aneka Tambang untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang logam mulia yang mereka produksi. Jadi di website logammulia.com ini kita dapat mengetahui di mana-mana saja ada butik Antam yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di sini juga ada update harga dari logam mulia mereka. Terus bagaimana cara untuk kita membeli emas melalui online. Nah, kita coba masuk dengan cara membeli emasnya. Nah, ini kita masuk ke halaman di mana tertera pilihan lokasi juga. Kalau kita pilih mau mengubah lokasinya sesuai dengan lokasi kota kita. Kemudian ini halaman untuk per masing-masing pecahan yang ada, dari mulai pecahan yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu yang paling kecil 0,5 gram, yang paling besar 1 kilo. Nah, ini list dari stok yang tersedia dan juga harga yang ada untuk butik Pulau Gadung. Aku tadi coba pilih yang 1 gram, kita mau coba beli 1 batang. Nah, kemudian di sini kelihatan harganya berapa, terus ada pajaknya juga untuk yang punya NPWP dan non NPWP, yang tidak punya NPWP itu berbeda. Nah, kemudian aku coba tadi enter dan muncul error page seperti ini. Terkadang bisa terjadi. Kita coba ulang kembali, kita masukkan kembali. Nah, kemudian kita tambahkan ke keranjang. Nah, akan muncul page seperti ini untuk disuruh login. Jadi kalau kita memang belum punya, belum terregister, kita harus register terlebih dahulu. Setelah register, memasukkan email dan password, kemudian dicentang I'm not a robot dan login. Kita langsung masuk ke dalam halaman seperti ini dan kemudian pilih emas yang mau kita beli. Kita scroll ke bawah dan kemudian kita cek totalannya berapa. Pajaknya juga lebih kecil karena NPWP ku udah terdaftar. Langsung kita klik tambah ke keranjang dan muncul nanti di halaman ini kita melihat apa yang item kita yang sudah beli tadi. Ini itemnya. Lalu kita langsung scroll terus ke bawah untuk melihat totalnya. Totalnya muncul kembali dan metode pembayarannya juga tertera di sana. Masa berlakunya 45 menit dan kita langsung klik check out untuk melanjutkan ke pembayaran. Oh, ternyata pemesanan gagal diproses. Nah, hal ini bisa terjadi karena mungkin di saat kita lagi proses mau melakukan check out, ternyata si emas batangan pilihan kita ini sudah sold out. Nah, kita lihat, barang tersebut langsung tertera belum tersedia, berarti sudah keburu dibeli orang. Kita langsung buat aja pilihan barunya, kita beli yang 0,5 gram. Kita langsung pilih yang 0,5 gram, kita pilih 1 keping aja. Lalu kita langsung scroll lagi, kita scroll lagi ke bawah dan kita langsung klik tombol tambahkan ke keranjang. Kita ulangi lagi proses yang sebelumnya. Nah, lalu kita lihat yang ada di keranjang kita saat ini ada berapa item. Ternyata yang 1 gram tadi masih ada dan kita hapus terlebih dahulu untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kita klik yang silang tadi, kita lanjut ke tombol checkout. Langsung lanjut ke checkout. Kemudian kita pilih kurir pengirim yang kita kehendaki, ada RPX ataupun parcel dan harganya juga tertera di sana.
Langsung kita pilih dari daftar alamat untuk ke alamat mana yang kita tuju, yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik bayar sekarang. Nah, ini muncul halaman terakhir, halaman pesanan selesai. Di sini muncul detail informasi dari pemesanan yang sudah kita buat. Itu adalah totalnya yang harus kita transfer dengan detail biayanya seperti yang ada di kanan. Nah, lalu kita lihat di sini di halaman paling bawahnya ada tertera kemana harus kita transfer dan bagaimana order status kita. Nah, jika ingin kembali berbelanja, kita bisa berbelanja kembali dengan mengklik ke tombol klik berbelanja kembali. Kalaupun kita mau out, kita bisa langsung pilih tanda logo icon orang dan kemudian kita pilih keluar. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat.